Halo Sobat Maluku Utara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam satu dekade ini, ada 8 permasalahan utama di Maluku Utara yang belum terselesaikan secara tuntas sampai hari ini. Meskipun beberapa telah mendapat intervensi kebijakan dari pemerintah. 1. Ketimpangan infrastruktur antar wilayah. Wilayah-wilayah terpencil di Halmahera Barat, Halmahera Selatan bagian selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu masih mengalami keterisolasian akses jalan, akses pelabuhan, akses bandara, listrik, dan telekomunikasi. Distribusi barang dan jasa, pelayanan publik, akses pendidikan, kesehatan, informasi menjadi sangat sulit. Demikian juga pertumbuhan ekonomi lokal menjadi sangat lambat. Pemerintah sudah membangun sebagian infrastruktur tersebut, tetapi masih banyak yang belum terkoneksi dengan baik. Akibat kurangnya koordinasi, program prioritas, dan sektor unggulan antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kedua, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkeadilan. Pertambangan nikel di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, biji besi di Taliabu, pasir besi di Halmahera Barat, emas atau perak di Halmahera Utara dalam 7 tahun terakhir berkembang pesat, namun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat masih sangat minim. Yang justru masyarakat dan daerah peroleh adalah dampaknya. Konflik lahan di Haltim, Taliabu, Halmahera Tengah, juga kerusakan lingkungan di Halteng, Taliabu, Halsel, Haltim, serta ketimpangan sosial hampir di semua daerah penghasil. Juga kemiskinan tetap tinggi di daerah sekitar lingkar tambang. Ini karena belum ada mekanisme distribusi hasil tambang yang adil dan transparan. Lemahnya pengawasan izin usaha pertambangan dari pemerintah. Ketiga, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Maluku Utara masih menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan dan pengangguran tertinggi di kawasan timur Indonesia. Kondisi ini melemahkan daya beli masyarakat, mempersempit akses pendidikan, kesehatan, dan mendorong tingginya urbanisasi. Program sosial dan bantuan sudah banyak diberikan oleh pemerintah dan swasta, tapi belum menyasar pada akar persoalan seperti lapangan kerja yang inklusif dan pelatihan keterampilan kerja. Keempat, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang rendah. Akses ke sekolah dan fasilitas kesehatan dasar masih sulit, terutama di daerah kepulauan dan daerah terisolasi. Ini berdampak pada rendahnya angka harapan sekolah, kualitas SDM yang rendah, dan angka kematian ibu anak yang tinggi. Masih terbatasnya guru atau dokter ASN, infrastruktur sekolah dan puskesmas yang tidak merata. Kelima, lemahnya tata kelola pemerintahan dan korupsi. Masih tingginya praktek korupsi, politik transaksional, dan lemahnya akuntabilitas birokrasi di kabupaten kota dan provinsi. Ini berdampak pada program pembangunan tidak tepat sasaran, APBD yang tidak sehat, dan kepercayaan publik yang menurun. Beberapa kepala daerah pernah tersandung kasus hukum dan reformasi birokrasi berjalan sangat lambat. Keenam, ketergantungan ekonomi pada sektor primer. Perekonomian daerah masih bergantung pada sektor tambang dan perikanan mentah tanpa hilirisasi. Ini berdampak pada rentan terhadap fluktuasi harga global dan tidak mendorong penciptaan nilai tambah atau inovasi lokal. Kawasan industri telah dibangun seperti Wedabai, Harita Group, Antam, NHM, Inco, Adidaya Tanggo, tapi belum sepenuhnya memberi multiplier efek ke sektor lain di kawasan tersebut. 7. Minimnya konektivitas dan transportasi antar pulau. Masih sulitnya koneksi reguler laut dan udara antar pulau-pulau, terutama ke Taliabu, ke Sula, Maba, dan Morotai dari Ternate maupun Sofifi. Ini berdampak pada biaya logistik yang tinggi, harga barang mahal, dan mobilitas masyarakat menjadi terbatas. Memang
ada subsidi tol laut dan perintis udara yang dilakukan oleh pemerintah dalam 5 tahun terakhir. Namun belum cukup menjamin keterjangkauan. 8. Belum mapan rencana tata ruang wilayah yang terintegrasi. Dalam 10 tahun terakhir, banyak konflik pemanfaatan ruang antara kegiatan industri tambang dengan kawasan hutan dan pemukiman. Ini berdampak pada munculnya perizinan yang tumpang tindih, degradasi lingkungan, dan konflik masyarakat dengan investor. Saat ini, penataan ruang provinsi atau kabupaten belum optimal dan tidak sinergi dengan pengembangan wilayah.